Halo guys. Buset, kaget rasanya. Kuping langsung. Selamat siang semuanya. Kita lagi on the way mau ngambil serutan pensil. Soalnya baru habis selesai servis kedua, yaitu di 10.000 km. Gila, nggak berasa banget ya. Tahu-tahu udah pakai 10.000 km aja. Selain ngambil, nanti gue mau share berapa biaya servis rutin mobil listrik, dan juga gue mau cerita-cerita juga pengalaman dan review jujur gue pakai Wuling REV selama kurang lebih 5-6 bulan lah. Kita udah mau nyampe, gue servisnya di Wuling Motors yang Gading Serpong. Tuh dia tuh. Nah, tuh sih Iya. udah di depan tuh ya. Penasaran biayanya berapa? Yuk, kita cek. Nah, mobil gue udah selesai nih. Sekarang kita urus administrasinya dulu ya. Masih kosong resepsionisnya, lagi dipanggilin dulu. Tadi gue start service tuh drop mobilnya di jam 9 ya. Sekarang di 14.33 baru selesai. Ini lagi diurus administrasinya sama Pak Syukur ya. Iya. Kayak kemarin servis pertama Bapak juga ya. Sama saya. Ingat juga. gak? Ingat Pak. Nah, ini kita lagi ngecek SOH atau battery health mobil gue. Battery SOH itu state of health. Iya. Value-nya sekarang di 98,81. Ada pengurangan 1% ya kurang lebih ya. Iya. Alright, mobil udah gue ambil guys, dan sekarang gue mau spill biaya servis rutin yang kedua di kilometer 10.000. Untuk servis rutin yang kedua, tadi itu gue membayar biaya 210.401. Rinciannya itu gue ganti filter AC 80.000. Lalu ada pembersih rem atau brake cleaner di 55.000. Jadi totalnya di 190.000 sekian. Ke 210.000 itu karena ada PPN. Jadi 2 kali servis itu gue sudah mengeluarkan uang sekitar, sebentar, kemarin itu yang pertama 180.000 servis di 5.000 km ya. Kemarin ganti oli gardan. Sekarang 210.000 servis 10.000. Itu berarti total gue sudah mengeluarkan uang 390.000 untuk 2 kali servis rutin dan odometer di 10.000. Yang mana kalau kita bandingkan sama perawatan atau servis rutin mobil bensin, kita ambil contoh mobil yang setara kayak Agya atau City Car lainnya. Pengalaman gue itu servis rutin di 10.000 km kita bisa menghabiskan biaya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta lah, tergantung dari apa aja yang diganti. So, ada penghematan sekitar 1 juta untuk servis rutin. Jadi dari segi servis rutin, pemakaian mobil listrik itu jauh lebih hemat ya. Dan jauh lebih simpel. Itu gue mengeluarkan biaya sekitar 300 sampai 400 ribu juga karena gue ngikutin jadwal dan rekomendasi dari bengkel. Yang mana supaya garansi tetap aktif dan tidak hangus, garansi baterai ya, itu kita diharuskan untuk selalu ngikutin rekomendasi dan jadwal servis rutin dari bengkel. Kalau kalian kelewat sekali aja, ada kemungkinan garansi baterai akan hangus. Makanya gue ikutin aja. Walaupun memang sebenarnya menurut gue pribadi agak wasting money ya, kalau boleh jujur. Ini pendapat dan opini gue pribadi ya, karena untuk servis pertama kemarin itu di servis 5.000, kita disuruh ganti oli gardan. Yang mana menurut gue agak kecepatan ya untuk mobil baru di 5.000 km. Kalau mobil-mobil konvensional gue rasa oli gardan itu bisa mungkin direntang hampir sama kayak oli mesin ya, atau bahkan yang gue tahu bisa lebih lama lagi gantinya. Tapi berhubung rekomendasinya seperti itu ya gue ikutin daripada garansinya hangus. Lalu yang kedua, hari ini gue juga ada pergantian filter AC, yang mana gue bilang juga agak kurang berguna juga karena AC juga masih dingin dan gak ada bau apa-apa gitu. Cuman ya kembali lagi rekomendasinya ganti filter AC, ya udah gue ikutin. Dan kalau untuk yang brake cleaner sih itu bisa dimaklumi lah ya, karena tadi itu si bengkel resmi mengecek sistem pengereman. Jadi semua dibuka sistem pengeremannya dan sekalian dibersihin. Jadi ya itu untuk piranti atau faktor keselamatan ya it's okay. Makanya itu gue anggap lumrah lah untuk keluar uangnya. Jadi so far sebenarnya kalau memang kalian bener-bener mau pakai aja, kayak istilahnya tuh grab and go gitu, sebenarnya gak ngikutin ganti oli kemarin dan ganti filter AC, gue rasa masih oke-oke aja. Tapi demi garansinya tetap nyala,
sebaiknya diikutin terus jadwal servis rutin dari bengkel resmi dan parts-parts yang mesti diganti. Selama masih masuk akal, sebaiknya diikutin. Nah, sekarang gue mau masuk ke pembahasan suka duka atau plus minusnya gue pakai si Wuling REV ini selama kurang lebih 5-6 bulan dan odometer di 10 ribuan. Untuk sukanya sudah pasti yang sudah kita tahu secara general lah ya. Mobil listrik itu torsinya kan instan, jadinya nggak ada lag atau nggak ada delay dalam akselerasi. Nah, itu berimbas ke impresi berkendara yang cukup menyenangkan gitu kalau bagi gue ya, karena gue mau nyalip mau take over itu tuh gampang banget. Mau swerving through traffic di dalam kota tuh gampang banget guys. Itu suka pertama. Suka kedua ya karena yang gue beli ini mobilnya kecil, dimensinya kompak, jadi ya sukanya nyari parkiran gampang ya kan, itu udah pasti dah. Terus parkir gampang, bawanya gampang, surfing through traffic juga gampang. Ya pokoknya dimensinya kompak lah. Jadinya memudahkan segala hal. Tapi dari luarnya dimensinya kompak, dalamnya tuh lega. Nah, itu sukanya juga. Dari luar tuh terlihat seperti kayak kotak sabun kecil doang. Padahal kalau begitu kita masuk, ini muat 4 orang dewasa dan duduk secara layak ya. Nggak bener-bener duduk yang menyiksa, tapi menurut gue cukup layak untuk pemakaian di dalam kota, bukan jarak jauh. 4 orang, bahkan gue rasa 5 orang dewasa, kalau mungkin orang dewasanya seukuran gue atau lebih kurus, itu masih cukup nih 5 orang. Nah, itu sukanya. Dan surprisingly untuk bawa barang juga kayak istri gue makeup gitu kan, dia suka bawa koper makeup gede lumayan, terus bawa barang-barang lainnya, itu cukup. Tinggal ratain bangku belakang, itu udah bagasi jadi gede banget. So far menurut gue kalau untuk pemakaian dalam kota, misalkan let's say Jabodetabek, itu pakai mobil ini tuh more than enough. Bener-bener semua udah tercukupi. Terus suka yang terakhir yaitu penghematan. Itu udah pastilah ya, efisiensi bahan bakar, yang mana tadinya kalau gue pakai mobil bensin itu gue bisa menghabiskan biaya sekitar 2 juta sampai 3 juta per bulan untuk isi bensin doang. Sedangkan kalau gue pakai listrik ini, gue sudah hitung cost-nya itu setiap bulan gue mungkin keluarnya cuman sekitar 500 sampai 700 ribu lah ya untuk biaya listrik ngecas si mobil ini doang. Dengan jarak tempuh sehari-hari tuh warawiri mungkin sekitar 75 sampai 100 km per hari. Dan kalau weekend tuh mungkin bisa lebih jauh lagi, karena istri gue kan kalau warawiri makeup pasti pakai ini. Contoh paling gampang itu dia makeup ke Kelapa Gading, itu gue inget banget. Dia pulang pergi dari baterai 100%, begitu pulang itu baterainya sisa di sekitar 65 ya, 65%. Ada pemakaian sekitar 35%, yang mana kalau dikonversi ke rupiah berarti dia modal bahan bakarnya aja itu cuman sekitar 20 ribuan guys. Kalau pakai mobil bensin dulu tuh, zamannya mungkin pakai Mirage atau March atau Agya gitu ya, itu minimal paling irit itu 100 ribu. Jadi perbandingannya 1:5 pengiritan atau efisiensi bahan bakarnya. Itu sukanya. Kalau sukanya sih seputar itu aja yang bisa gue rangkum. Sekarang kita masuk ke duka atau minusnya mobil ini. Menurut gue kalau untuk minus lebih ke arah build quality aja sih. Kayak misalkan minusnya adalah nomor 1 paling noticeable nih, seat belt. Kayak colokan seat belt yang kita pakai nih, itu bunyi terus kriat. Itu udah di mesin dipakai WD, tetap aja udah gue ganjel tetap bunyi kriat terus. Yang mana itu ternyata setelah gue googling, itu penyakit umum ya, hampir semua yang user REV itu mengalami hal ini. Dan kayaknya hampir semuanya juga belum berhasil memecahkan masalah nih, masalah si seatbelt bunyi nih. Bagi kalian yang penasaran nih, gue tunjukin kayak gini nih bunyinya. Kedua, setelah seatbelt ini bunyi kriat, dari depan sana itu juga suka bunyi-bunyi. Mobil ini tuh suka kayak rematik. Jadi kalau misalkan lagi kena hujan atau cuaca lagi dingin, di area sini tuh seperti ada rattle atau bunyi kret gitu. Kayak bunyi plastik beradu yang kendor. Tapi herannya hanya muncul pada saat cuaca dingin dan hujan. Hujannya juga hujan deras baru muncul. Nanti kalau memangnya ada kesempatan akan gue tunjukin ya videonya. Yang ketiga, dukanya itu kayaknya bukan build quality ya, tapi melainkan lebih ke QC atau quality control dari pihak pabrikan. Karena waktu pertama kali mobil ini diantar,
itu gue nggak dites ngecas sama salesnya. Jadi gue pikir ya udah fine aja. Setelah beberapa hari pakai, gue mau coba ngecas, jebret baru kelihatan tuh penyakitnya. Ternyata mobil ini tidak bisa ngecas. Bayangin guys, mobil baru turun dari dealer itu sudah ada penyakitnya, dan penyakitnya itu cukup fatal menurut gue. Yang mana nih mobil listrik dan nggak bisa dicas tuh gimana ceritanya? Ya jadilah setelah gue infoin ke sales, tapi salesnya gercep sih. Positifnya itu salesnya gercep. Malamnya gue komplain, gue telepon, Pak ini nggak bisa ngecas bla 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 bla. Besok pagi salesnya langsung datang ke rumah untuk pick up mobilnya, dan mobil gue ini dibawa balik ke showroom untuk dicek. Ternyata ada kendala dan mungkin ada parts yang, nah ini bagian yang masih tanda tanya sampai sekarang, antara parts itu di servis atau diganti baru, gue nggak tahu. Videonya nggak ada, padahal gue minta dan gue push ke sales, tolong Pak di videoin pada saat pergantian parts, tapi nggak ada sama sekali. Tahu-tahu mobil sudah beres dan sudah langsung diantar balik ke rumah. Setelah dites di rumah, oke, udah fine, udah bisa ngecas. Ya gue pikir ya sudahlah gitu. Cuman masih meninggalkan tanda tanya aja di gue, kok itu penyebabnya apa, dan parts apa yang rusak, dan apakah itu cuma diservis atau diganti. Nah itu masih jadi pertanyaan. Kenapa itu gue masukin duka? Karena menurut gue itu cukup mengecewakan ya dari sisi konsumen. Secara gue beli mobil tuh mobil baru loh, bener-bener gres, kinyis-kinyis. Kok bisa-bisanya itu kayak lolos quality control yang mana tuh bagian yang bener-bener fatal. Kalian bayangin kalian beli handphone terus kalian nggak bisa ngecas, gimana coba? Kalau let's say misalkan beli mobil bensin terus colokan lighternya nggak nyala, itu kan mungkin masih oke lah ya. Tapi kan ini baterai adalah jantung dari mobil listrik, dan penyakitnya itu nggak bisa ngecas, gimana coba? Dan masalah itu masih meninggalkan duka ya menurut gua, karena setelah balik dari showroom, dari bengkel, memang permasalahan sudah oke, tapi meninggalkan residu atau marks yang membuat gue cukup kecewa. Dimana mobil tuh baru umurnya seminggu, mobil baru masih gres banget, udah kayak meninggalkan kayak sini banyak ceplakan tangan di plafon, terus di center console ini jadi hitam-hitam semua. Ya mungkin karena montir kan berminyak ya, pegang-pegang oli langsung pegang ke sini. Joknya juga jadi kotor, hitam-hitam. Dan yang paling krusial adalah kunci. Nah ini udah gue sarungin nih, tapi sebelumnya kuncinya ini kan putih gitu ya, kayak piano finish gitu. Itu kayaknya dibiarin aja, nggak dibungkus dulu atau digimanain lah supaya nggak lecet-lecet. Jadi pada saat mobil diambil tuh kuncinya masih putih, bersih gitu, masih baru, masih kinyis-kinyis. Begitu balik, kunci dan mobilnya udah banyak marks hitam-hitam, lecet-lecet mikro. Menurut gue tuh cukup masuk ke dalam duka lah, karena kan mobil baru ya. Jadi feel mobil barunya tuh bener-bener hilang setelah itu. Setelah itu gue kayak, shit, gue kayak mau beli mobil bekas kayak gini. Bagi yang penasaran kayak gimana nggak bisa ngecasnya, ini gue tunjukin ya. Tapi ini dalam format portrait. Itu udah beres. Duka yang berikutnya itu charging cap nggak bisa ditutup. Sudah 2 kali guys. Itu bener-bener bikin duka juga. Ya rusak yang pertama itu pada saat nggak bisa ngecas. Itu sekalian gue komplain dan langsung diberesin, udah bisa. Gue pikir ya udahlah. Kemudian setelah 3-4 bulan gue pakai, itu rusak lagi guys. So gue putuskan, karena pada saat itu gue mau jalan lumayan jauh gitu ya, ada kerjaan, gue lapisin pakai selotip. Jadi nggak ngeplek-ngeplek gitu. Lumayan sedih sih. Kayak gimana ya, umur belum sampai setahun dan gue beli mobil baru gitu, gres. Cuman kok PR-nya ada di faktor-faktor yang cukup fatal. Cuman it's okay. Setelah itu gue klaim ke bengkel, langsung ditangani dengan cepet. Pagi masuk, siang udah beres. Kayaknya partsnya itu pentil ininya, cetekannya diganti baru. So sampai sekarang beres. Ngecas sudah bisa, charging cap beres, dan apa ya, so far menurut gue oke-oke aja sih. Nggak ketemu dukanya lagi. Dan amit-amit jangan sampai ada duka-duka lainnya dah. Terakhir yang mau gue bahas itu bukan suka duka, tapi melainkan 50-50 ya. Ini bisa jadi suka ataupun duka, jadi kalian tentuin sendiri. Cuman gue mau kasih tahu review aja, review pemakaian. Nomor 1, pintu mobil ini itu cukup berat, dan menurut gue bukan cukup lagi sih, kayaknya memang berat.
untuk ukuran mobil sekecil ini. Mungkin karena faktor ini 2 pintu, jadi pintunya tuh agak lebih panjang. Dan yang gue rasakan plat mobilnya, plat besinya ini memang agak lebih tebel, makanya agak lebih berat. Jadi misalkan kita buka pintu gini nih, kita nutupnya tuh kalau apa ya, kalau selahnya atau celahnya nggak pas tuh, belum dapet, itu pasti susah deh. Ini kebetulan kan gue udah sering ya, jadi gue tahu selahnya kapan gue tarik kenceng, kapan ini. Sedangkan kalau orang awam tuh, kayak misalkan penumpang, kan gue pakai mobil ini untuk kadang-kadang narik taksi online. Penumpang suka kesusahan, bahkan sampai istri gue aja yang udah sering naik, dia juga masih suka kesusahan nutup pintu. Kurang lebih kayak gini ya, mungkin kayak misalkan kalau dia buka lebar gini nih, terus kita tarik tuh, ini kan kalau udah dapet selahnya enak gitu, blok bisa nutup. Tapi kadang-kadang orang suka tuh nggak nutup blok gitu, nggak bisa kenceng. So kadang-kadang gue siasatin dengan gue buka sedikit jendelanya, terus gue tutup. Nah jadi hembusan angin yang ke dalam bisa keluar gini, nggak membal gitu loh pintunya. Nah ini gue nggak tahu masuk suka apa duka, karena dibilang duka ya, pintu mobil berat kan menurut gue build quality-nya lumayan lah ya berarti. Cuman dibilang suka nggak juga, karena lumayan nyusahin. Kadang-kadang penumpang atau orang-orang yang baru naik mobil ini tuh suka kesulitan, jadi sekali nggak kencang, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali bolak-balik nggak kencang-kencang nutupnya. Berikutnya ini gue cuman mau review juga, peletakan tombol ini agak berdekatan. Ini gue kadang-kadang suka terbalik nih nariknya. Gue mau nutup kaca, jadinya narik ini parking brake. Nah begitu ini ketarik, bunyinya lumayan kasar dan bikin sakit hati. Jadi menurut gue ini adalah sebuah minus, tapi yang nggak minus-minus banget lah ya, karena ya gimana ya ngomongnya ya gitu deh. Pokoknya intinya menurut gue ini terlalu berdekatan, jadi kadang-kadang suka salah tarik. Walaupun ini di sini sudah dikasih tanda ada geriginya, cuman tetap aja kadang-kadang suka salah tarik. 50-50 lainnya adalah peletakan tweeter yang menurut gue agak kerendahan ke bawah. Kalau ini bisa ditaruh di sini mungkin ya, kayak model OEM style gitu, mungkin akan terasa lebih bagus. Tapi ini menurut gue pribadi, karena ada beberapa orang yang memang sukanya di sini. Karena ini tweeter kalau ditaruh di atas ini, kalau yang kupingnya sensitif tuh kadang-kadang suka pedes di kuping jadinya. Jadinya menurut gue ini 50-50 sih, jadi hate it or love it aja. Segitu aja suka duka plus minus gue selama 6 bulanan pakai mobil REV, dan jarak yang udah gue tempuh di 10.000 km bersama si REV ini. Conclusion ya, atau kesimpulan dari gue pribadi, opini gue pribadi, mobil ini cukup memuaskan. Cuman mungkin ada QC dan build quality yang dari pihak Wuling harus lebih perhatikan lagi ya. Tapi secara overall sih, dari fitur, dari rasa berkendara, dengan harga yang dibayar, menurut gue cukup value for money lah. Mulai dari torsi yang instan, jadi di dalam kota tuh enak banget pakainya. Terus AC-nya lumayan dingin, bener-bener dingin. Ketiga, fiturnya juga udah lumayan lengkap dan modern, kayak bisa mirroring handphone, terus keyless smart entry, terus ada audio steering switch, ada MID juga, dan power window-nya nih kiri kanan auto up and down. Surprisingly itu menurut gue detail yang cukup mewah ya di mobil yang entry level kayak gini. Bagi kalian yang mau beli REV masih timbang-timbang, menurut gue sih cukup value for money, tapi cocoknya itu menurut gue sebagai mobil kedua, yang mana kalian sudah punya mobil bensin yang capable untuk semua medan ya, kayak misalkan MPV atau SUV gitu. Jadi kalau mobil bensin kalian masih sejenis LCGC atau city car, terus kalian beli ini lagi, itu gua rasa itu gak guna, pointless. Kecuali kalian tadinya punya misalkan let's say Fortuner yang gede, kalian mau beli mobil kecil untuk dalam kota yang irit, nah itu cocok beli mobil ini. Sisanya udah sih, nggak ada lagi yang bisa gue omongin nih. Pokoknya dengan harga yang gue tebus itu menurut gue so far so good. Kembali lagi gue tekankan dari gue sebagai konsumen ya, QC dan build quality aja paling yang gue harap bisa ditingkatin lagi dari pihak
dealer atau dari pihak brand si Wuling ya. Sisanya sih so far so good lah. Terakhir gue mau bahas soal battery health ya. Tadi gue ngecek battery health mobil gue udah berkurang 1,2% dari 100% untuk pemakaian 10.000 km. Yang mana menurut gue itu cukup normal, dan memang dari si petugasnya juga bilang itu normal, rata-rata memang berkurangnya segitu. Dan tadi dia ngasih contoh juga, ada yang sudah berjalan 60.000 km REV-nya. Battery health-nya itu sudah berkurang 8%. Berarti sekarang tuh kondisinya di sekitar 92%. Yang mana 60.000 km berkurang 8% itu ya menurut gue impresif lah. Berarti kan nanti kurang lebih di 120.000 km battery health-nya mungkin di sekitar 84 lah ya, 80%, dan pemakaian 120.000 km tuh udah jauh banget loh. Ada nggak nih yang udah pakai REV lebih jauh lagi dari 60.000 km? Dan mungkin ada kendala-kendala lain selain yang gue sebutkan tadi, atau ada suka duka lain yang kalian pengen ceritain, coba deh kita sharing di kolom komentar ya. Kalau gitu segitu dulu videonya guys, curhatan gue 6 bulan bersama REV si serutan pensil. Thank you for watching, see you in the next video, bye.